Kita lihat sekarang eranya di mana ada satu orang bisa bikin multi-billion dollar company gitu. Ada anak umur 23 tahun di Amerika yang bisa bikin perusahaan miliaran dolar gitu. Jadi sekarang itu udah nggak ada constraint lagi, ibaratnya orang yang punya ide yang bagus, dengan tools yang ada sekarang, kalian bisa bikin apapun yang kalian imajinasin. Dan ini menurut gua ya, generasi lu semua juga ya, itu adalah generasi yang paling banyak distraksi ya. Kita lihat berita sampah itu seliweran di mana-mana, konten tidak mengedukasi itu ada di mana-mana. Jadi karena apalagi nih ke depannya ini menurut gua ya, misinformasi, berita hoaks, berita sampah ini akan makin banyak. Kenapa? Karena adanya AI. Jadi ibaratnya orang di pinggir jalan sekarang itu bisa bikin gitu berita. Ketika itu terjadi, apa yang terjadi adalah atensi manusia ini kan limited ya. Kita sebagai manusia cuma punya 24 jam dalam waktu sehari, itu nggak bisa ditambah. Sedangkan ketika kontennya itu makin banyak ya, AI-nya itu makin banyak, konten yang dibikin sama AI itu makin banyak. Akibatnya apa yang terjadi di sini? Kita kan ngelihat terlalu banyak gitu loh, kontennya kontennya infinity jadinya. Dan menurutku Gen Z itu bukan generasi yang bodoh atau bukan generasi yang kurang kreativitas. Ini dari observasi gua ya, at least yang gua lihat ya mungkin dari fenomena di apa yang gua lihat di depan kepala gua sendiri, ya kan gua punya beberapa perusahaan juga yang hiring banyak orang gitu. Salah satu portfolio company gua ada yang karyawannya sampai ribuan kan, 4.000 5.000. Jadi kita perhatikan gitu loh, oh perbedaannya apa sih nih antara Gen Z dan generasi yang lain. Tapi di sini kita bisa lihat dengan detail gitu. Gen Z itu orangnya sebenarnya ambisius ya, jadi mimpi mereka banyak. Cuma mereka pemalas ya. Mereka hidup di era yang informasinya paling banyak, cuma mereka orang yang ironinya ya, mereka yang paling terdistraksi. Gak pernah nih dalam sejarah manusia ya, lu tinggal buka akses seperti ini. Kan gue selalu cerita sama lu semua,